Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Cara mudah untuk memahami hal-hal yang berbeda di dalam bisnis manajemen maupun pengembangan diri. Dan juga kita akan menemukan solusi praktis untuk melakukan perubahan. Teman-teman semuanya, hari ini kita tidak akan membahas mengenai bisnis manajemen maupun pengembangan diri. Dan hari ini juga kita tidak akan membahas mengenai sepeda. Hari ini kita ingin membahas mengenai hobi saya yang lain, yaitu memasak. Tapi sebelum jauh kita membuat beberapa kegiatan memasak, saya ingin membahas mengenai bagaimana menata dapur kecil tapi enak dilihat, nyaman, dan aman. Teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa semangat tidaknya kita memasak tergantung juga dari bagaimana kondisi dapur. Tidak perlu luas, kita akan memanfaatkan seberapa besar dapur yang kita miliki. Contoh, dapur yang saya miliki ini umurnya sudah lebih dari 25 tahun. Tapi bagaimana caranya dapur tua ini dan juga kecil bisa enak dilihat, nyaman, dan aman untuk digunakan. Satu hal, yang pertama adalah enak dilihat. Teman semuanya, kita bayangkan bahwa dinding ini umurnya sudah lebih dari 25 tahun. Nggak kebayang pasti keramiknya itu sudah tidak ada lagi serinya kalau dicari mungkin tahun-tahun ini. Oleh karena itu maka kita akali. Ini saya akan sambil menerangkan tips and trick bagi kita juga mempercantik dinding dapur ini. Jadi saya mencoba mencari di online, ternyata ada yang namanya adalah stiker dinding dapur. Kita banyak ragamnya, pilih, kalau nggak salah ukurannya ada sekitar 60 cm lebarnya dan panjangnya bisa sampai 5 meter. Itu harganya di bawah 100.000, bervariasi macam harganya. Bisa kita pilih, misalnya bisa mencari model yang seperti marmer. Jadi ini sebenarnya bukan marmer tapi stiker. Jadi dengan stiker ini biaya cukup murah, kita bisa lagi mempercantik dinding dapur kita seperti ini. Saya kira dengan ukuran dapur yang sekitar saya ini sekitar 2,5 kali 3 meter ini bisa paling bisa membeli sampai 3 roll aja cukup untuk dinding dapur ini. Bisa kita lihat sendiri bahwa setelah ditempelin stiker, dinding ini jadi lebih enak dilihat lah. Yang kedua, sisa dari stiker ini bisa kita manfaatkan untuk menutup kayu meja ini, sehingga kalau ada tumpahan dan lain-lain bisa langsung karena ini plastik, jadi bisa si air ataupun minyak bisa langsung kita lap sendiri ya. Itu manfaatnya stiker dinding dapur ini juga. Manfaatnya bisa untuk dinding dan juga bisa untuk menutup meja racik ini. Yang kedua, untuk mempercantik supaya dapur kita enak dilihat adalah gorden. Kalau kita buka gorden ini, kita lihat ada gas dan lain-lain di sini. Tapi kalau kita tutup jadi lebih cantik dilihatnya. Tidak usah beli. Ini juga adalah gorden bekas, gorden kamar ya. Panjang, kita potong. Jadi cukup untuk menutupi bawah dapur ini. Jadi di bawahnya tempat cuci ini juga kita tutup gorden sehingga lebih enak dilihat lagi. Walaupun dapur kecil tapi enak dilihat. Yang kedua, supaya dapur kita enak dilihat, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tidak ada panci, wajan dan lain-lain karena semuanya dimasukkan ke tempat-tempat, sehingga kalaupun habis nyuci dan lain-lain kita tiriskan di sini. Setelah itu masuk ke tempat masing-masing. Nanti akan saya jelaskan di dalam topik berikutnya, supaya setelah kita masuk ke dapur akan memasak, melihat bersih seperti ini, kita akan semangat memasaknya.
Itu dari sisi kerapihan atau enak dilihat. Yang kedua, dari sisi nyaman. Kita akan enak memasak kalau suasana nyaman. Apa artinya nyaman? Nyaman artinya semua yang dibutuhkan pada saat kita memasak semua di dalam jangkauan. Misalnya kompor juga letaknya dekat dengan meja racik ini, semuanya di dalam jangkauan. Sehingga pada saat kita meracik perlu bumbu di sini, pada saat memasak perlu bumbu di sini, semua nyaman, semuanya dalam jangkauan. Yang kedua, yang membuat kita dapur nyaman ini adalah desain meja racik ini. Meja racik ini kalau bisa kita desain khusus seperti halnya ini, karena seperti saya bilang tadi dapur saya kecil. Meja racik ini bisa kita pakai juga sebagai minibar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sebelah sana, ini bisa dipakai juga untuk tempat makan. Jadi yang makan sebelah sana, kita layani yang makan di sebelah sini. Jadi benar-benar meja racik ini multipurpose, nyaman sekali. Kemudian setelah itu meja racik ini juga selain meja, kita beli talenan yang cukup besar. Talenan ini tidak hanya untuk ngiris bawang dan lain-lain, tapi kalau kita punya masakan atau sayur yang pancinya panas mau dipindahkan ke sini, tidak langsung ke plastik ini, tapi langsung ke kolam ini dan tidak merusak plastik cover meja racik ini. Dan juga semua peralatan yang kita perlukan pada saat memasak semuanya ada di sini. Salah satu contoh adalah di sini adalah saya menyimpan seluruh sendok yang sudah kita pilah-pilah. Ada sendok besar, kemudian sendok kecil, garpu, ada garpu besar sini, kemudian garpu kecil sebelah sini, alat untuk kue, saringan dan lain-lain. Kemudian di laci berikutnya kita naruh beberapa tutup panci. Kemudian di laci berikutnya kita naruh seluruh peralatan untuk bikin kue. Dan yang paling bawah kita naruh untuk beberapa yang rada-rada berat, talenan plastik, penutup plastik dan lain-lain. Sedangkan yang pisau dan lain-lain, ini pun sama, lacinya sudah kita pilah-pilah. Ada seluruh grup pisau di sini, kemudian spatula yang logam sebagian di sini untuk centong nasi dan lain-lain. Kita pilah-pilah seperti ini. Kemudian untuk peralatan garnish, gunting, ini untuk menghias buah-buahan dan lain-lain, kita taruh di sini. Sedangkan peralatan seperti panci dan lain-lain, ini adalah untuk naruh panci presto dan lain ada di sini. Panci untuk goreng dan lain-lain jangan ditaruh terlalu ke bawah sehingga kita tidak terlalu menunduk. Makanya ditaruh di lantai paling atas di sini, sehingga kalau kita perlukan tinggal narik untuk goreng. Sedangkan untuk peralatan mixer kue dan lain-lain kita taruh lebih bawah karena tidak tiap hari bikin kue. Sekarang itu dari sisi kenyamanan. Kemudian bisa kita lihat sini juga bahwa kita punya kompor tinggi dan juga kompor yang rendah. Kompor tinggi ini sangat sering sekali dipakai karena sangat nyaman sekali untuk pada saat kita masak, dekat ke bumbu dan juga dekat ke meja racik ini. Sedangkan saya juga masih mempertahankan kompor ini, kompor pendek, karena kadang-kadang saya harus memasak dalam kapasitas yang banyak sampai 70 misalnya. Dan kalau untuk yang lebih banyak, untuk wajan yang lebih besar, saya kira tidak bisa di sana. Kalau yang besar kita pakai di kompor yang ini. Teman-teman semuanya, itu dari sisi kenyamanan. Ya, tadi kita udah jelaskan bagaimana. Pertama adalah enak dilihat, yang kedua adalah nyaman, yang ketiga adalah aman. Kenapa aman? Itu juga sangat penting sekali. Misalnya dari sisi penempatan gas. Usahakan gas ini penempatannya cukup aman, tidak langsung berdekatan dengan kompor, ada dinding pembatas yang cukup
tebal di sini, dan juga pastikan selangnya tidak bocor dan lain-lain. Kemudian juga dari sisi tempat sampah ini penting sekali dari sisi keamanan, karena kadang-kadang tempat sampah ini memberikan percikan-percikan, membuat lantai licin. Dan yang penting adalah tolong teman-teman cari di online juga. Kita ada di sana, bisa dicari di online, adalah keset dapur. Karena keset dapur ini modelnya lain. Keset dapur ini ukurannya lebih panjang. Tempatkan keset dapur ini di bawah tempat cuci, karena untuk menghindari percikan dari sini, kemudian hindari dari percikan minyak dari kompor, dan juga kita menghindari percikan minyak dari kompor yang besar ini, sehingga pada saat ada jatuhan minyak dan lain-lain tidak membuat kita pada saat masak terpeleset, sehingga pada saat kita jalan-jalan di dapur ini kita sangat nyaman, aman, dan terhindar dari kecelakaan yang tidak kita inginkan. Teman-teman semuanya, ini adalah tips dan trik yang mungkin teman-teman bisa menjadi inspirasi untuk teman semuanya. 3 hal yang perlu untuk menata dapur, walaupun kecil, tapi yang pertama adalah enak dilihat, rapi, kemudian nyaman, semuanya dalam jangkauan. Yang ketiga adalah aman, dan ini supaya menghindarkan dari hal yang kita tidak inginkan. Teman-teman semuanya, itulah tadi tips dan trik sebagai awal dari kegiatan video masak memasak. Kita mulai dari dapur ini dulu, dan saya beritahukan juga bahwa dapur ini saya pakai sebagai research and development, karena saya kadang-kadang membuat atau mencoba sebuah resep, dan resep itu kalau sudah solid dan enak dipakai, baru resep yang saya bikin ini di brief ke koki untuk masakan dunia catering. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.